Halo, selamat pagi sahabat Sri Kandis TC. Apa kabar hari ini? Saya selalu berdoa semoga sahabat semua di rumah ataupun yang di asrama ataupun yang di tempat keluarga tetap kondisi sehat walafiat, bisa berkumpul bersama keluarga dan orang-orang tercinta tentunya, dan tetap semangat untuk terus belajar dan berkarya. Oke, pagi hari ini berjumpa lagi dengan saya Lili Istiono dan juga Bapak Agus Hermianto di sesi kelas Prakarya dan Kewirausahaan atau PKWU. Nah, saya sebelum masuk ke materi, saya ucapkan terima kasih banyak buat sahabat Sri Kandi semuanya yang sudah mengerjakan tes, ya, yang sudah mengerjakan kuis kemarin. Sangat luar biasa, hasilnya bagus-bagus. Bagi sahabat yang ngerasa kok Pak aku nilainya kok kurang ya, boleh ada waktu luang bisa pelajari kembali. Setelah dipelajari kembali, kemudian sahabat bisa mengerjakan kuisnya lagi. Setelah mengerjakan kuis bisa konfirmasi ke kami kaitannya dengan adanya perubahan nilai. Harapan kami sahabat punya sisi nilai post test setelah pembelajaran jauh lebih bagus. Jadi sekali lagi kaitannya dengan kuis ini untuk menilai seberapa mampunya teman-teman menangkap informasi yang kami sampaikan di sesi pekan lalu. Oke, sahabat Sri Kandis TC yang berbahagia dan sehat selalu. Di sesi kali ini kita akan diskusikan materi berikutnya, yang mana memang materi berikut ini tentang masih temanya adalah personal branding. Tetapi kita akan review lagi sahabat bahwa di posisi materi sebelumnya kita sudah sampaikan, bahkan di awal pembelajaran kita sudah sampaikan ada 6 materi pembelajaran yang akan kita bahas di sesi kelas personal branding. Yang pertama adalah sahabat belajar tentang apa itu branding, kemudian strategi branding, kemudian yang kedua tentang tipe brand, ya kan, nama brand. Kemudian teman-teman sahabat semua juga belajar tentang tipografi kemarin, ya kan. Nah, di pertemuan ini, 3 pertemuan ini adalah pertemuan sebelum PTS. Kemudian setelah PTS sahabat semua juga lanjutkan pembelajaran, tapi ternyata memang adanya momen kali ini. Jadi momen kali ini saya tidak akan menyebut apapun momennya, tetapi yang jelas adalah momen bisa kembali ke keluarga masing-masing, momen dimana bisa berkumpul dengan keluarga, momen bisa menikmati betapa nyamannya bisa hidup bersama orang-orang tercinta di rumah di waktu yang lebih lama, begitu ya. Oke, nah mungkin sahabat juga sudah menerima nilai PTS kemarin, ya. Di nilai PTS kemarin mungkin Pak kok aku nilainya agak bagus, ya syukur kalau agak bagus. Pak nilainya kok agak kurang. Jadi kami sampaikan bagi sahabat yang nilainya agak kurang di sesi PTS kemarin sebenarnya tidak kurang sahabat. Kaitannya dengan pengumpulan nilai UH, tugas UH maupun karya logo. Ini yang kemudian mungkin ada yang belum terkonfirmasi ke kami. Tapi nggak usah berkecil hati, karena memang setiap nilai yang ada tetap akan kami revisi sesuai dengan konfirmasi-konfirmasi yang sahabat sampaikan di kami. Jadi nanti harapan kami ketika kondisinya membaik ataupun sahabat juga bisa konfirmasi langsung ke kami lewat WA ataupun lewat email kaitannya dengan penugasan, yang mana ulangan harian kemarin sahabat juga sudah menjawab bagaimana sih tentang pembuatan logo, kemudian file logo sebagai karya psikomotoriknya. Nah, di momen kemarin pertama kali pembelajaran PKWU secara online, sahabat sudah belajar tentang yang namanya apa kemarin? Ya, betul, infografis. Gimana pengalaman kemarin mengerjakan infografis? Terima kasih banyak. Saya sangat bahagia ketika sahabat akhirnya terkonfirmasi ke kami, menyapa kami melalui WA maupun lewat email
Pak, ternyata nilainya, maaf, karyanya ada yang bisa dikirim, ada yang enggak, atau kegedean dan sebagainya. Nah, ini semua pembelajaran sahabat. Jadi tidak menutup kemungkinan ternyata enjoy juga pembelajar. Sampai hari ini tetap kami tunggu bagi sahabat yang belum mengumpulkan karya infografis. Ingat, infografisnya bukan tentang COVID-19, tetapi infografis tentang personal branding, menceritakan apa dan bagaimana tentang diri Anda masing-masing. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan fokus, tadi sudah ada 4 pembelajaran teman-teman sahabat Sri Kandis TC. Nah, pembelajaran kali ini setelah infografis kita akan lanjutkan materi dasarnya, file yang kami kirimkan beserta di video ini, tentang materinya adalah tentang ID card dan banner. Nah, Pak, kok tugasnya banner? Berarti banner otomatis desain? Iya, betul, desain. Pak, desainnya kan ternyata pengalaman infografis kemarin banyak kelemahan. Oke, kita ganti. Nah, materi tetap ID card dan banner, tetapi kita sedikit pengayaan sahabat. Apa sih fungsi ID card dan banner sesungguhnya? Fungsi ID card tentunya adalah bagaimana menunjukkan personal branding sebagai identitas, ya kan, termasuk bagaimana untuk menunjukkan konfirmasi usaha kita, kemudian alamat atau kontak person, ya. Nah, kemudian banner kata kuncinya adalah media publikasi, ya, media publikasi yang fungsinya ya bisa untuk publikasi marketing, bisa untuk publikasi personal branding, bisa juga publikasi kaitannya dengan ajakan, ya secara otomatis marketing ya ajakan sahabat. Oke, sebelumnya mohon maaf, mungkin di balik layar ya kelihatan kaca ada motor lewat, ya saya saat ini mengambil video dari Kebumen, sahabat Sri Kandis TC. Saya saat ini berada di kota Kebumen. Jadi, dan ini di depan rumah. Jadi kalau di belakang layar kita, sahabat melihat ada penampakan lewat, itu lalu lalang memang benar-benar itu di depan rumah begitu, ya. Oke, kembali. Nah, di pengayaan kali ini tentang banner. Jadi fungsi banner, bahwa sesungguhnya banner digunakan untuk media publikasi desain grafis. Kata kuncinya itu sahabat. Nah, kalau kita nurut atau meruntut ya konsep desain awalnya, kan kita kan bicara personal branding. Sahabat ketemu nggak, misal nih, mohon maaf, sahabat Sri Kandis TC datang ke sebuah toko, entah itu toko roti, entah itu kafe mungkin, atau bahkan restoran yang mungkin dia adalah grand opening. Lihat di sana pasti ada ditemukan banner. Oh Pak, tapi bentuknya itu kotak panjang berdiri, ada standingnya, bentuknya X. Oh, itu namanya standing banner atau X banner, ya kan? Pak, bisa di scroll, bisa ditarik ke atas bawah. Oh iya, ini itu namanya scroll banner. Ya, jadi apapun bentuknya, mau memanjang, maaf, ya memanjang tapi melebar atau memanjang? Ya, mau melebar. Oke. Namanya biasanya kalau sahabat melihat dipasang di gapura misal, namanya apa? Spanduk, ya. Atau depan rumah atau depan toko, namanya spanduk. Kalau berdiri ada standingnya bentuk X, namanya X banner. Kalau ada standingnya bentuknya kecil A3 diletakkan di atas meja, namanya berarti mini X banner. Ya, apapun namanya sahabat, intinya adalah desain grafis untuk publikasi marketing, ya. Nah, kalau kembali ke tadi, ketika sahabat Sri Kandis TC memasuki sebuah unit usaha baru, pasti ada X banner yang kemudian dia memunculkan sebagai personal branding dari perusahaan itu. Misal nih, kita sebut sebuah bakpia X gitu, ya. Pasti ada brand ambasadornya, kemudian tercetak gambarnya di sana sembari bawa produk misal. Nah, itu termasuk kategorinya adalah personal branding, ya. Personal branding, bagaimana mau mengedukasi orang lain bahwa ini loh, gue menjadi representatif dari sebuah produk, ya, kayak gitu sahabat. Oke,
Sahabat Sri Kandi TC yang sangat luar biasa. Jadi tema kajian kali ini sesuai dengan materinya adalah ID card dan juga banner, tetapi pengayaannya adalah kita akan menggunakan konsep Videotron. Jadi kita akan kenalkan ke sahabat semua tentang Videotron. Mungkin selama ini kalau sahabat lihat di pinggir jalan dan sebagainya gitu kan, ada dua kategori media cetak besar yang sahabat bisa lihat di perempatan jalan misal. Oke, selama ini ada dua media besar. Yang pertama disebut baliho, ukurannya biasanya gede banget ya, di ukuran 4 kali 2 meter ya, itu baliho. Nah, baliho ini kategorinya sebenarnya adalah banner sahabat, hanya cetak versi paling besar. Nah, di baliho ini termasuk kategori desain visual statis, yang mana memang dia hanya sekedar cetak ya sudah. Nah, kemudian berkembang berikutnya adalah bagaimana sahabat mengenal yang namanya Videotron. Apa itu Videotron? Videotron itu sebenarnya kumpulan panel LCD yang kemudian bisa memunculkan gambar dan video ya, gambar dan video. Kenapa kok saya sebutkan gambar dan video? Karena sebagian juga hanya sekedar slide ya, slide gambar gitu ya yang dimunculkan, ataupun benar-benar video. Ada yang ada audionya, juga ada yang tidak ada audio. Ini sebenarnya konsepnya adalah audio video begitu ya, tetapi karena mungkin terpasang di perempatan, kemudian jadi kualitas audionya kurang. Oke sahabat Sri Kandi TC, jadi di penugasan kali ini kita akan membuat 2 video ya. Waduh Pak, kok langsung bikin video? Iya, tenang sahabat. Jadi kita pingin di momen saat ini ya, COVID-19, kita pingin adanya kampanye yang mana memang, mohon maaf nih, adanya isolasi, karantina wilayah, ataupun kemudian karantina mandiri, ataupun kemudian istilah lockdown wilayah gitu ya. Sahabat sudah mengenal istilah itu, ada ODP, PDP dan sebagainya. Nah, kita pingin ngajak sahabat Sri Kandi TC, yuk kita bareng-bareng bikin sebuah video ajakan bahwa kita pingin mengedukasi ke sahabat lainnya, ke masyarakat umum menggunakan video, yaitu dengan hashtag di rumah aja ya. Nanti saya juga akan bikin hashtag di rumah aja. Sahabat akan membuat sebuah video ajakan untuk ke sahabat lainnya untuk tidak benar-benar keluar rumah, benar-benar nikmati ritme kehidupan di rumah ya, apapun di rumah, termasuk belajar di rumah, kerja di rumah. Keluar benar-benar kalau tidak terpaksa, misal harus kondisinya periksa, beli ke apotek, ataupun kemudian beli stok suplai makanan misal, seperti itu ya. Jadi ada 3 hashtag tentang TC yang akan kita kampanyekan melalui video ya. Jadi sahabat, kami harap punya karya video ajakan. Nah, ajakannya seperti, hashtagnya seperti ini. Saya juga akan membuat ini, mohon maaf. Oke, hashtagnya adalah di rumah aja, TC taat, TC sehat, dan juga TC hebat. Nah, karena apa? TC taat, saya yakin sahabat semua taat sesuai dengan agama masing-masing, dan juga taat terhadap peraturan yang berlaku di wilayahnya masing-masing. Kemudian juga sahabat TC pastinya sehat ya, karena dengan taat ya, saat ini kondisinya seperti ini, kita benar-benar harus jaga kesehatan, kemudian rajin cuci tangan ya kan, tidak tiba-tiba mengusap wajah, hidung, telinga, mulut dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga dengan sehat, TC tetap hebat. Sahabat TC tetap punya karya, tetap belajar, tetap punya motivasi untuk berkarya jauh lebih bagus, maka TC tetap hebat. Oke, seperti itu sahabat. Jadi sahabat TC ya, sahabat Sri Kandi TC semuanya, kami mohonkan di pembelajaran kali ini kita akan membuat sebuah personal branding
sahabat menjadi personal branding untuk bisa mengedukasi sahabat lainnya menggunakan video dengan durasi maksimal 30 detik. Pak, kenapa kok 30 detik? Karena 30 detik itu bisa di-share di media sosial apapun, WhatsApp, Instagram, ataupun di YouTube ya, sehingga nanti ajakannya bisa benar-benar tidak terpotong oleh aplikasi di media sosial itu. Jadi sahabat membuat sebuah video ajakan. Kenapa? Karena sahabat adalah saat ini menjadi influencer, tidak sekedar follower ya. Sahabat bukan sekedar follower, tetapi sahabat saat ini menjadi seorang influencer. Yuk kita berikan ajakan pada orang lain untuk tetap di rumah aja ya, tetap di rumah aja hingga kondisi semua nyaman, kembali sehat, kembali pulih, Indonesia hebat. Kita bisa berkarya, bisa berkumpul bersama di sekolah luar biasa SMA Stella Dwi J1 Yogyakarta. Oke, begitu ya sahabat. Nah, video yang kedua, kami juga berharap sahabat membuat sebuah video semacam refleksi ataupun cerita suka duka. Ya, jadi sahabat membuat sebuah video yang bercerita tentang suka duka. Bagaimana sih suka dukanya belajar di rumah? Selama ini sudah 2 minggu ya, sahabat ya, Sri Kandi sudah 2 minggu di rumah. Bagaimana sih kesan perasaannya atau suka dukanya belajar di rumah atau tinggal di rumah dalam durasi yang cukup panjang ya. Kemudian nanti sahabat bisa posting di YouTube. Hasil link YouTube-nya mohon bisa dikirim ke email kami bstc2016@gmail.com ya. Oke, sahabat Sri Kandi STC, biar fokus, informasi juga akan kami kirim di teks di bawah ini, di video ini, juga di Google Classroom. Tetap berkarya, tetap semangat untuk terus belajar. Salam PKWU, bye-bye.